Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Catur selaku pembimbing mata kuliah program linier. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini saya bisa melakukan presentasi apa yang telah saya kerjakan dari tugas program linier. Dan pada presentasi kali ini saya mengerjakan menghitung keuntungan maksimum dengan metode simplex layanan jasa amanah laundry. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Ghazali, mahasiswa Matematika E angkatan 2021. Nah, sebagai perkenalan, saya menghitung keuntungan maksimum dari suatu bisnis kecil-kecilan yaitu bernama Amanah Laundry. Nah, jasa Amanah Laundry ini didirikan oleh sepasang suami istri yaitu Bapak Sumatri dan Ibu Susanti Dian Lestari. Dan di Amanah Laundry ini mencuci berbagai macam pakaian, gorden, bed cover, kemudian jas. Nah, layanan jasa ini menggunakan mesin saat mencucinya sehingga lebih efisien dan tentunya lebih hemat dalam segi apapun. Nah, dalam menjalankan bisnis ini ada beberapa bahan baku yang diperlukan. Yang pertama ada deterjen, ada parfum jas, ada plastik. Nah, kemudian jenis cuciannya ada pakaian, ada gorden, ada bed cover, ada jas. Nah, untuk deterjen sendiri di sini digunakan untuk pakaian, gorden, dan bed cover. Parfum juga untuk pakaian, gorden, dan pakaian dan bed cover. Kemudian untuk parfum jas hanya untuk jas, dan plastik digunakan untuk semua jenis cucian. Nah, di sini sudah saya rangkum sehingga diperoleh di sini X1 sebagai pakaian, X2 sebagai gorden, X3 sebagai bed cover, dan X4 sebagai jas. Nah, untuk X1 sendiri sebelumnya keuntungan maksimum yang saya hitung di sini adalah 1 bulan ini. Dalam 1 bulan ini Amanah Laundry itu berhasil menghitung mencapai keuntungan berapa sih? Nah, seperti itu. Kemudian deterjen di sini untuk pakaian menggunakan 11 liter setiap bulan, kemudian gorden 0,22 liter setiap bulan, kemudian untuk bed cover 1,1 liter setiap bulan, dan jas tidak memakai deterjen. Kemudian parfum 27 liter untuk pakaian, kemudian gorden tidak pakai parfum, dan 3 liter untuk bed cover, dan 0 untuk jas. Kemudian parfum jas hanya digunakan pada jas yaitu 0,25 liter, sedangkan plastik di sini 3 pak untuk pakaian, 1 pak untuk gorden, 2 pak untuk bed cover, dan 1 pak untuk jas. Nah, seperti ini. Nah, untuk setiap bulannya, jadi Amanah Laundry itu menstok deterjen sebanyak 20 liter, kemudian parfum laundrynya itu sebanyak 30 liter, parfum jasnya itu 250 ml, dan plastiknya sebanyak 10 pak. Jadi penghitungannya seperti ini. Untuk jenis cucian yaitu berupa pakaian, biaya mencucinya itu yang 1.200 itu untuk biaya setrika, kemudian yang lain-lain seperti listrik, air, kemudian ada deterjen, dan plastik itu dihitung-hitung Rp800, sehingga biaya mencucinya itu 2.000. Kemudian layanan harganya itu 1 kilonya Rp5.500. Nah, keuntungan layanan setiap kilonya itu Rp3.500. Dalam 1 bulan, Amanah Laundry itu ada 1.500 atau 1,5 ton pakaian yang dicuci. Nah, sehingga keuntungannya itu sebesar 5.250.000 untuk pakaian saja. Kemudian untuk gorden, beberapa bulan ini hanya ada 1 orang yang langganan saja, ya, sehingga jumlah cucinya hanya 1 buah gorden saja, yaitu dengan biaya mencuci Rp5.000, layanan harganya Rp20.000 untuk gorden, dan keuntungan layannya itu Rp15.000. Keuntungan mencuci 1 bulannya hanya Rp15.000.
Kemudian untuk bed cover, biaya mencucinya 6.500, layanan harganya 20.000, keuntungan layanan mencucinya 13.500, jumlah cuciannya per bulan 50.000, keuntungan layanan mencuci per bulannya 650.000. Kemudian jas itu hanya ada 10 pasang setiap 10 setel setiap bulan. Hanya menggunakan parfum jas dengan biaya mencuci Rp10.000 dan layanan harganya Rp25.000 setiap setel jas. Sehingga dalam satu bulan dapat mencapai keuntungan Rp150.000. Nah, untuk menyelesaikannya, kita maksimumkan tadi untuk setiap keuntungan-keuntungan dari setiap pakaian, gorden, bed cover, dan jas sebagai Z 5.520.000 X1, tambah 150.000 X2, tambah 650.000 X3, dan 115.000 X4. Terhadap kendala nah, jadi nanti 11x1, 0,22 x2, 1,1 x3 dan 0 x4 di kurang dari sama dengan jumlah maksimum atau apa namanya stok setiap bulannya, yaitu 20 liter, 30 liter, kemudian 0,25 liter dan 10 tas plastik gitu ya, pak plastik. Kemudian X1, X2, X3, X4 tentunya kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, kita pertama untuk kanoniknya kita buat dulu, yaitu dengan cara menambahkan variabel select S1, S2, S3, dan S4. Seperti pada presentasi saya, dan mengganti tanda kurang dari sama dengan tanda sama dengan. Kemudian X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4 sama dengan 0. Kemudian pertama-tama kita buat tabel. Tabelnya itu seperti ini, dengan CJ-nya itu tadi yang Z, kemudian kita taruh di atas, dan setelah itu kita cari ZJ CJ yang minusnya paling tinggi, yaitu minus Rp5.250.000. Nah, pada kolom itu, kemudian kita lihat dari nilai kanannya, yaitu 20, 30, 0,25, dan 10. Nah, pada nilai kanan itu kita bagikan ke tadi suatu kolom yang memuat minus 5.250.000. Nah, itu kita bagikan satu-satu, yaitu di sini 20 bagi 11, 30 bagi 27, 0,25 bagi 0, 10 bagi 3. Itu dengan hasil 1,8, 1,1, infinity 3,3. Nah, di sini kita lihat di sini rasionya paling kecil yaitu 1,1. Nah, dengan demikian di sini kolom kuncinya itu yaitu 27 kita jadikan 1 dan yang lainnya kita jadikan 0. Sehingga tabel 2 dapat dilihat di sini tadi yang paling yang kita jadikan 1, yang 27 jadi 1, dapat dilihat 0, 1, 0, 0. Kemudian 5.250.000, 00. Nah, di situ setelah terjadi setelah seperti itu, tadi kan yang dipilih di kolom X1. Nah, tadi yang S1, S2, S3, S4 kita ganti X1-nya kita ganti ke X1 seperti ini. Sehingga nilai X1 di sini berubah menjadi 1,111 seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita cari lagi yang ZC main CC dengan minus tertinggi, yaitu minus 150.000. Seperti biasa, langsung kita cari nilai rasio yang paling kecil juga, yaitu 6,6667. Kemudian kita karena di sini sudah 1, namun ada yaitu baris 1, baris pertama yang belum 0. Jadi kita nolkan dulu. Sehingga tabel ketiga dapat dilihat di sini sudah 0001, kemudian X2-nya jadi kita ganti. S4-nya diganti dengan X2 karena tadi pada kolom X2 lah yang dipilih sebagai kolom kunci. Nah, dengan demikian di sini kita cek lagi ZJ main CC tidak ada yang negatif, sehingga tabel telah mencapai fungsi maksimum, yaitu Rp6.833.000. Kemudian di sini penghitungan menggunakan Lindo di sini dapat dilihat dengan maksimal tadi menggunakan Z, kemudian subjeknya itu dengan menggunakan kendala. Di sini tidak usah dituliskan variabel select dan tidak usah dituliskan X1, X2 sama dengan 0 atau lebih dari sana, tidak perlu karena itu sudah terbaca oleh Lindonya sendiri. Hasilnya adalah seperti ini, dengan
hasil perhitungan yang bisa dibilang sama karena di sini 6,83334 mungkin hanya karena beda kalkulator saja di sini angka 4-nya itu berbeda sendiri. Namun di sini value-nya dari X1 dan X2 sama persis yaitu 1,111 dan X2 dengan nilai 6,6667. Nah, kesimpulannya yaitu ketika ZC min CJ lebih dari 0 artinya tabel telah mencapai nilai maksimum yaitu 6.833.000. Amanah Laundry itu bisa mencapai maksimum dengan cara menjual yaitu bed cover X3 dan tidak perlu menjual X3 bed cover dan X4 jas, namun syaratnya adalah mereka harus berhasil menjual pakaian yaitu X1 dan X2 yaitu berupa gorden sebanyak 1,1 kali lipat dan 6,6 kali lipat sehingga mencapai keuntungan maksimum yaitu 6.833.000. Kemudian penggunaan deterjen juga dapat kita lihat di sini 11 tadi kan penggunaan deterjen kan mana ya? Nah, di sini 11X1, 0,22 dan seterusnya itu ada deterjen, kemudian ada ada parfum jas dan ada plastik. Nah, di sini sudah dapat dilihat. Oh, sorry, sorry. Nah, di sini uh, dengan perhitungan seperti itu, di sini deterjen hanya perlu digunakan sekitar 13,68 liter atau ya hampir mendekati 14 liter tidak sampai 20 liter. Itu sudah mencapai keuntungan maksimum dengan syarat di sini parfumnya 29,9 liter, parfum jasnya tidak perlu karena jika jas tidak terjual juga bisa mencapai keuntungan maksimum dan plastiknya di sini digunakan seluruhnya yaitu 10 kantong plastik. Kemudian mungkin itu saja ya hasil dari analisis saya tentang penghitungan keuntungan maksimum menggunakan metode simplex dari amanah laundry. Jadi dari tadi kan sebelum apa kita menghitung keuntungan maksimum di sini dapat ditentukan harusnya amanah laundry itu mendapat keuntungan dari 5.250 tambah 15.000 tambah 650.000 tambah 150.000 itu jumlahnya adalah 6.055.000 rupiah. Namun dengan jika ingin mencapai keuntungan maksimum dengan menjualnya 1,111 pakaian, kemudian 6,6667 gorden itu telah mencapai keuntungan maksimum yaitu 6.833.333 rupiah. Dan ini beberapa foto di sini ada pakaian yang telah dicuci sudah menumpuk banyak sekali dan di sini ada bed cover, kemudian ada alat untuk cuci dan alat untuk mengeringkannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penyampaian kurang maksimal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian Ibu Catur. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.